Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajbadin Eko dan teman satu kelompok saya Udaimatul Nur Azizi yang akan menyampaikan poin-poin materi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu terkait Al-Quran. Dan secara etimologis, Al-Quran bermakna bacaan dan apa yang tertulis, sedangkan makna terminologisnya, Al-Quran terdefinisi sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir, diturunkan oleh orang banyak kepada sejumlah orang yang dari segi jumlah sangat tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Membaca Al-Quran dipandang ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam tidak rinci dan tuntas membicarakannya. Al-Quran menggunakan bahasa yang rinci atau tafsili dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran sangat kecil. Kalaupun ada, perbedaan tidaklah prinsipil. Dengan demikian, dalam masalah ibadah, kreasi, dan inovasi, manusia tidak diperlukan karena semuanya telah diatur secara rinci. Manusia hanya dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Inilah yang paling penting, mengapa ayat-ayat muamalah itu relatif sangat sedikit dan dijelaskan dengan bahasa yang sangat global atau mujmal. Penerjemahan Al-Quran dalam sehari-hari sangatlah berguna dan bermanfaat, seperti halnya berikut. Nomor 1, mempermudahkan manusia dalam memahami aturan atau pedoman hidup dalam keseharian. 2, pengembangan pemikiran manusia dalam berinovasi dan berkreasi sesuai dengan zaman. 3, membantu pengembangan ajaran Islam yang relevan dengan pengembangan zaman. Inilah hikmah yang terpenting mengapa ayat-ayat muamalah relatif sangat sedikit dan dijelaskan dengan bahasa yang global atau mujmal. Contoh, ayat-ayat tentang ekonomi yang menurut Khalaf hanya 10 ayat merupakan peluang yang cukup besar bagi pengembangan pemikir Islam untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam sehingga dapat bersaing dengan sistem ekonomi lainnya. Dan salah satu contohnya ya seperti yang ditampilkan di slide, diambil dari kutipan ayat 20 surat Al-Muzammil. Ya, ini salah satu ayat tentang ekonomi yang artinya, dan sebagian mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan penjelasan yang selanjutnya ini ada juga terkait dengan contoh hadis tentang ekonomi yang artinya dari Salih bin Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli serta tangguh muqorodoh, mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarat. Materi selanjutnya adalah manfaat dan contoh keberadaan Al-Quran. Nilai-nilai inilah yang perlu diterjemahkan agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Al-Quran menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Praktek riba harus dihindari. Ini tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 160-161, Ali Imran
ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 278-279. Dampak ekonominya adalah meningginya harga barang. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak sosialnya adalah para pelaku riba atau rentenir akan mengeksploitasi korbannya dengan bunga yang tinggi sampai pada suatu saat ia tidak mampu lagi. Yang kedua, ayat-ayat ekonomi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat hukum ekonomi ahkam al-iqtisadiyah bukan ayat al-iqtisadiyah, jumlahnya ada 10 ayat. Sayangnya Khalaf di dalam karyanya tidak menjelaskan ke-10 ayat tersebut. Penulis sendiri sampai saat ini tidak mengetahui secara persis jumlah ayat-ayat ekonomi tersebut. Contoh buku. Saya akan kemukakan contoh buku tentang ayat-ayat ekonomi. Pertama, buku yang ditulis oleh Ahmad Ihsan dan Syahri Tanjung yang berjudul Referensi Ekonomi Syariah, ayat-ayat Al-Quran yang berdimensi ekonomi. Penulis buku ini, seperti yang disebutnya di dalam pengantarnya, mencoba untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berdimensi ekonomi. Ayat-ayat yang berekonomi disusunnya berdasarkan urutan abjad A sampai Z. Misalnya untuk abjad A nomor 1, ia menuliskan alat-alat rumah tangga. Poin penting dalam penerjemahan ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ekonomi Islam. Al-Quran tidak memuat secara rinci dan eksplisit tentang masalah-masalah ekonomi. Tidak ada penjelasan tentang sistem ekonomi di dalamnya. Sebagai sumber nilai, pesan Al-Quran tentang ekonomi dapat dielaborasi bahkan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.